Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Hari ini Kamis 10 November 2022, Jawa Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda tentunya dengan berbagai informasi seputar Jawa Barat. Di antaranya, Kepala Staf Kepresidenan pastikan KTT G20 siap dilaksanakan. Pemkab Garut kucurkan anggaran 750 juta rupiah untuk bantuan pengrajin tahu dan tempe. Pemkab Karawang gelar bazar dengan pangan murah. Saudara, selain berita utama tadi, kami juga telah siapkan informasi lainnya di seputaran Jawa Barat bersama saya, Fauzi Asarolo. Dan inilah Jawa Barat hari ini selengkapnya. Baik saudara, kita awali informasi utama dari Cirebon. Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Muldoko memastikan seluruh keamanan hingga lokasi penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi G20 siap digunakan. Dalam KTT G20 itu akan dibahas isu perubahan transformasi digital, ekonomi hingga kesehatan dunia. Dalam kunjungan ke Cirebon, Jawa Barat, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Muldoko menyampaikan bahwa persiapan penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi G20 di Bali sudah berjalan on the track. Bahkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga telah meninjau venue G20 yang akan berlangsung pada 15 hingga 16 November 2022. Dalam penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi G20, isu yang akan dibahas diantaranya perubahan transformasi digital, ekonomi, energi, hingga kesehatan dunia. G20 semuanya sudah berjalan on the track, Presiden sendiri sudah melihat venue-venuenya, ya, mengecek semua kegiatannya, dan sudah on the track, sudah tinggal menunggu jam-jamnya aja. Isu besarnya kan sudah jelas ya, bagaimana transformasi digital, transformasi ekonomi, berikutnya transformasi energi, ya, termasuk juga arsitektur kesehatan dunia. Nah, kita Indonesia juga sedang memperbaiki bagaimana arsitektur pelayanan kesehatan di Indonesia. Sementara itu, pemerintah melalui KSP juga menegaskan kedatangan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Zelensky bersifat situasional karena masih memanasnya konflik antara kedua negara. Dari Cirebon, Makmur Hemdaleh, TVRI Jawa Barat melaporkan. Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat Sesko-AD bersama Kodam Cendrawasih dan unsur kewilayahan di Papua menggelar forum diskusi Rabu siang. Dalam diskusi tersebut membahas tentang solusi keamanan masyarakat di Papua. Agar ada strategi yang tepat demi menjamin keamanan masyarakat Papua, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) melalui Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Seskoat Bandung menggelar forum diskusi yang mempertemukan berbagai pihak relevan dalam penyelesaian masalahnya. Dengan forum diskusi yang dilaksanakan di Sesko-AD Bandung Rabu siang, TNI AD terus mencari solusi untuk dapat menghadapi ancaman secara efektif dan berhasil guna mewujudkan Papua yang aman dan kondusif. Menurut Komandan Sesko-AD Maijen TNI Anton Nugroho, digelarnya forum ini bertujuan untuk mengumpulkan dan membandingkan fakta, analisis data, manajemen kejadian, dan menelusuri jejak kejadian, serta interpretasi maupun penjelasan kritis dari berbagai narasumber di lapangan dan pakar terkait. Ini adalah hasil penelitian kita laksanakan karena sesuatu ini mempunyai lembaga pengkajian yang strategis, dan kita mengkaji tentang kondisi perdamaian di Papua. Sehingga dari hasil penelitian ini kita minta masukan dari narasumber-narasumber, dari teman-teman yang lain untuk kita diskusikan di sini sehingga untuk menyempurnakan hasil penelitian. Sementara itu, 3 narasumber relevan turut dihadirkan untuk membahas perdamaian di Papua. Letjen TNI Purnawirawan Yohanes Suryo Prabowo, Pangdam 7 Cendrawasih Brigjen TNI Sidarta Wisnu Graha, juga Pastor Yeremia Kato Mauri.
Forum ini berfokus membahas bagaimana penggunaan kekuatan TNI AD untuk perdamaian, bagaimana menerapkan strategi operasi teritorial, dan bagaimana mewujudkan kerjasama TNI AD dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama di Papua. Anton berharap kegiatan ini dapat memperdalam wawasan dan ilmu pengetahuan tentang strategi yang tepat dalam penanganan konflik di Papua. Dari Kota Bandung, Abi Aditya melaporkan. Pemerintah Kabupaten Garut akan mengeluarkan anggaran sebesar 750 juta rupiah untuk membantu para pengrajin tahu tempe agar tidak berhenti produksi. Anggaran sebesar itu dialokasikan dari biaya tak terduga atau BTT. Kacang kedelai merupakan bahan pokok dalam pembuatan tahu dan tempe. Namun saat ini harga kacang kedelai terus merangkak naik sehingga berdampak pada pengrajin tahu dan tempe. Dengan kenaikan harga kacang kedelai, pemerintah Kabupaten Garut akan memberikan bantuan kepada para pengrajin tahu dan tempe. Hal itu dikatakan Bupati Garut Rudi Gunawan saat mengunjungi gelar pangan murah di halaman kantor Samsat Tarogong Kidul Kabupaten Garut. Bupati mengatakan Pemkab Garut akan mengeluarkan anggaran sebesar 750 juta untuk membantu para pengrajin tahu tempe. Anggaran tersebut dialokasikan dari biaya tak terduga atau BTT. Bantuan yang diberikan nantinya akan diterima para pengrajin tahu tempe langsung melalui rekening masing-masing. Namun bantuan yang diberikan bagi pengrajin yang terdaftar. Selain itu, upaya untuk menekan harga kacang kedelai, Pemkab Garut akan mensubsidikan dengan mengimpor kacang kedelai sebesar 350 ton. Jadi saya hari ini, bulan minggu ini mengeluarkan anggaran 750 juta untuk memberikan subsidi terhadap pengrajin tempe dan tahu. Di Pemkab Garut mengeluarkan dari BTT 750 juta. Mungkin dalam beberapa ini sudah disampaikan ya kepada mereka supaya mereka tetap untuk melakukan kegiatan usaha karena tempe ini kan makanan sehari-hari ya. Dari Kabupaten Garut, Piat Supriyatna, TVRI Jawa Barat. Saudara Jawa Barat, hari ini kita jeda sejenak dengan informasi lain di antaranya. Pemkab Karawang gelar bazar pangan murah. Ayo, cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Terima kasih banyak saudara, Anda masih menyaksikan Jawa Barat hari ini yang dapat Anda akses melalui kanal YouTube kami yaitu TVRI Jawa Barat atau melalui aplikasi TVRI Klik. Kita ke informasi selanjutnya. Memperingati Hari Pangan Dunia, pemerintah Karawang, Jawa Barat menggelar Bazar Pangan Murah Selasa siang. Bazar Pangan Murah ini menyediakan berbagai macam kebutuhan pokok seperti sayur-sayuran dengan harga lebih murah dibandingkan pasar. Puluhan warga yang mayoritas ibu-ibu ini mengantri untuk mendapatkan harga sembako murah saat digelarnya Bazar Pangan Murah di halaman kantor Samsat Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Bazar Pangan Murah ini merupakan upaya pemerintah Karawang meringankan ekonomi warga sekaligus memperingati Hari Pangan Sedunia dalam mengantisipasi krisis pangan. Sejumlah sembako yang tersedia seperti beras, minyak, telur, cabai, serta sayur-sayuran. Sejumlah komoditas tersebut dijual dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga pasar, yakni dengan selisih 2.000 sampai 5.000 setiap barang. Warga mengaku kegiatan Bazar Pangan Murah ini sangat membantu warga, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Ini alhamdulillah kita melaksanakan bazar murah khususnya beras dalam rangka Hari Pangan Sedunia untuk menangani krisis pangan. Menyediakan kurang lebih 3 ton di sini dengan harga hanya 40.000 per 5 kilo. Sayang telurnya nggak kebagian. Memang murahnya lebih dari pasar ya Bu ya? Iyalah, ini juga beda 2.000, minyak juga. Oh gitu. Ya. Makasih. Bazar Pangan Murah ini hanya digelar selama 1 hari dan warga pun dibatasi saat melakukan pembelian.
Tony Triadi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Universitas Padjadjaran Unpad Bandung melantik sebanyak 3.249 wisudawan pada upacara wisuda lulusan gelombang 1 tahun akademik 2022-2023. Meski telah digelar secara terbuka pasca pandemi COVID-19, namun prosesi wisuda tetap melakukan protokol kesehatan. Bertempat di Gedung Geraha Sanusi, Rektor Universitas Padjadjaran Unpad, Profesor Rina Indiastuti melantik 3.249 wisudawan dalam upacara wisuda lulusan gelombang 1 tahun akademik 2022-2023. Di kesempatan wisuda kali ini, Rektor berpesan bahwa menjadi lulusan pasca pandemi merupakan hal yang baru. Untuk itu, lulusannya harus memiliki kemampuan untuk menjadi manusia adaptif, mampu membaca peluang dengan kreatif, mampu dan siap menghadapi tantangan, serta optimistis dan mampu menularkan optimisme kepada masyarakat luas. Dari 3.249 wisudawan yang ternyata 3.123 memilih hadir, hanya beberapa yang tidak. Wisuda kali ini banyak dikarenakan waktu pandemi langkah mahasiswa terbatas, sehingga banyak yang menyelesaikan pada saat ini. Buat Talia, Kamil kemarin sempat jalani wisuda dan memberikan nasihat serta peran orang tua pun sangat mendukung. Wisudawannya agak banyak karena pada waktu pandemi kan mereka terkadang menyelesaikan tugas akhir. Nah, kemarin ini setelah ada relax, mereka akhirnya bisa menyelesaikan, jadi lulusannya jadi banyak. Intinya, dengan lahirnya sumber daya manusia yang unggul dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, diharapkan dapat membawa bangsa menjadi lebih baik dan bermanfaat. Arif Budi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Pembangunan Bendungan Sadawarna Subang saat ini sudah mencapai 97%. Diperkirakan akan selesai pada bulan Desember mendatang. Salah satu tujuan dibangunnya Bendungan Sadawarna Subang adalah untuk irigasi. Irigasi ini bisa mengairi seluas 4.200 hektar. Saat mengunjungi lokasi pembangunan, Asisten Intelijen Kejati Jawa Barat Taufan Zakaria menyatakan pembangunan ini diharapkan tepat sasaran dan mampu memberikan manfaat untuk masyarakat. Menurutnya, bendungan ini tidak saja akan bermanfaat bagi warga Jawa Barat, tetapi juga Indonesia. Direncanakan Bendungan Sadawarna akan selesai pada bulan Desember dan akan diresmikan oleh Presiden RI. Dan latar belakang kunjungan kami langsung kepada lokasi kegiatan pembangunan tidak lain adalah sebagai wujud sinergitas yang optimal, kolaborasi yang maksimal dari teman-teman pelaksana, kemudian juga Satker BBWS, disinkronkan dengan fungsi kejaksaan dalam bidang pengawalan pembangunan proyek strategis nasional. Sementara Kepala SNVT Pembangunan Bendungan BBWS Citarum, Sandi Erianto menyatakan lancarnya proses pembangunan tidak terlepas dari dukungan dari berbagai pihak termasuk Kejati Jabar. Bendungannya mungkin di akhir November insya Allah, dengan harapan nanti di peresmian sudah ada airnya yang tergenang di Bendungan Sadawarna. Nah, kita semaksimal mungkin bisa secepatnya dimanfaatkan oleh masyarakat. Kalau dibilang manfaat dari Sadawarna untuk irigasi, irigasi ini bisa mengairi seluas 4.200 hektar, kemudian air baku 1,2 meter kubik per detik. Nantinya bendungan ini selain berfungsi untuk pengendalian banjir, juga bisa dijadikan pembangkit listrik tenaga air. Demikian laporan Endang Herman dan Agung, TVRI Jawa Barat. Saudara, kami akan kembali seusai jeda di antaranya. Mencetak satpam profesional. Terima kasih banyak saudara, kita lanjutkan Jawa Barat hari ini bersama saya Fauzia Sahrullah. Tugas dan peran utama seorang satpam adalah menjaga ketertiban serta keamanan dalam lingkungan pekerjaan. Dalam pelaksanaannya di lapangan, tugas satpam dapat melakukan tindakan penegakan hukum secara terbatas namun profesional. Untuk memenuhi syarat profesional, seorang satpam harus melalui pendidikan dasar satpam Gada Pratama yang bersertifikat.
Seorang satpam profesional dapat dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai anggota satpam jika telah mengikuti pelatihan dasar satpam dan telah mendapat sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Usaha Jasa Pengamanan atau BUJP penyelenggara diklat. Pada hakikatnya, satpam memiliki kewenangan terbatas sebagaimana terdapat dalam Perpol nomor 4 tahun 2020 tentang pengamanan swakarsa. Oleh karena itu, satpam membutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang spesifik, sehingga dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan perannya, anggota satpam harus memiliki legalitas. Guna menyiapkan anggota satpam yang profesional, Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda Jawa Barat bekerja sama dengan BUJP penyelenggara diklat, yakni PT Tridar 99 dan Gada 86, melaksanakan diklat satpam secara berkesinambungan. Wakil Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Jawa Barat, AKBP M. Rois, berharap para anggota satpam maupun calon anggota satpam setelah mengikuti pelatihan diklat dapat meningkatkan profesionalisme satpam dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan peranannya sebagai perpanjangan tangan Polri dalam menjaga Kamtibmas di lingkungan kerjanya. Tentu saja satpam ini berdasarkan undang-undang tadi adalah merupakan kepanjangan tangan daripada fungsi kepolisian. Kepanjangan tangan daripada kepolisian dalam arti di sini satpam mewakili tugas-tugas kepolisian di mana tempat di mana dia bertugas. Ya, misalnya di perusahaan, di pabrik-pabrik, yayasan, sekolahan, perumahan dan seterusnya. Nah, selaku yang mengelola keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan kerjanya, satpam ini berperan yang pertama, misalnya ada terjadi satu tindak pidana ataupun juga konflik, satpam ini yang pertama-tama harus melaksanakan tugas-tugas TP/TKP. Tiga hal yang menjadi faktor dasar pembentukan satpam yang profesional, yakni perilaku atau attitude, keterampilan atau knowledge, dan pengetahuan atau skill. Ketiga faktor tersebut harus dimiliki setiap petugas satpam. Selain perilaku, keterampilan dan pengetahuan, seorang tenaga keamanan juga dipersiapkan agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan tanggap ketika ada situasi darurat. Sebagai contoh, jika terjadi kebakaran, seorang personil satpam harus mampu mengatasi setiap keadaan darurat. Melalui pelatihan diklat dasar Satpam Gada Pratama, para peserta akan mendapatkan kesempatan bagaimana teknik memadamkan api dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR. Hal ini dilakukan dengan tujuan jika terjadi kebakaran di tempat kerja dapat meminimalisir kebakaran agar tidak meluas. Sebagai petugas satpam, pentingnya memiliki kemampuan dan keterampilan bela diri guna meminimalisir tindak kejahatan yang terjadi di area jaga. Untuk itu, seorang satpam juga dibekali keterampilan seni bela diri, salah satunya bela diri tongkat dan borgol. Seorang satpam harus memiliki keahlian bagaimana cara menghadapi lawan maupun cara mempertahankan diri menggunakan senjata utama satpam, yakni borgol dan tongkat. Memang materi bela diri ini harus dimiliki oleh seluruh anggota satuan pengamanan. Ya. Gunanya untuk melindungi diri sendiri ketika bertugas di area masing-masing. Ya, tentunya mungkin untuk menjaga harkam Kamtibmas. Adapun jenjang pelatihan satpam terdapat 3 tingkatan, yakni diklat dasar atau Gada Pratama merupakan pelatihan dasar wajib bagi calon anggota satpam. Kemudian diklat penyelia atau Gada Madya merupakan pelatihan lanjutan bagi anggota satpam yang telah memiliki kualifikasi Gada Pratama. Selanjutnya, diklat manajer keamanan atau Gada Utama. Pelatihan ini boleh diikuti oleh siapa saja dalam level setingkat manajer, yaitu Chief Security Officer atau manajer keamanan. Pelaksanaan diklat satpam mengaku siap mencetak satpam yang profesional, memiliki legalitas dan berbadan hukum.
Harapan kita tentunya kepada teman-teman yang ikuti pelatihan ini tentu akan merubah sikap yang tadinya dia belum mempunyai ilmu kesatpaman, dengan sudah mendapatkan ilmu kesatpaman akan berubah dan dia tahu persis di mana menempatkan dirinya sebagai petugas satpam. Yang kita harapkan betul-betul dia menjadi seorang satpam yang punya dedikasi yang baik. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan satpam bertujuan untuk mencetak petugas satpam yang profesional, handal, dan mempunyai dedikasi yang tinggi dalam mengantisipasi dan menghadapi semua gangguan yang terjadi. Nah, ini saya apresiasi Pejabat Jawa Barat terhadap Kadar Dapatan ini, adalah Yuta Kamuda ini yang terus selalu melaksanakan, melahirkan manajer security yang profesional. Setiap perusahaan atau instansi yang ingin memperkerjakan tenaga pengamanan memiliki kriteria beragam. Selain sehat jasmani dan rohani, saat ini ijazah satpam juga menjadi syarat yang tidak kalah penting. Pelatihan atau pendidikan satpam menjadi langkah untuk mendapatkan KTA atau Kartu Tanda Anggota. Saudara, informasi lain akan kami sampaikan usai jeda, di antaranya TNI Kodim Subang buka akses jalan baru. Saudara, terima kasih Anda masih menyaksikan Jawa Barat hari ini dan kita ke informasi selanjutnya. Tentara Nasional Indonesia Manunggal masuk desa membuka jalan di daerah terisolir di Subang, Jawa Barat. Jalan alternatif baru yang dibangun itu diharapkan memudahkan akses dan memutar roda perekonomian dan juga kesejahteraan masyarakat. Membentang dengan panjang sekitar 1 km, jalan baru yang dibangun oleh TNI dari Kodim Subang Dalap, program Tentara Manunggal masuk desa ke-115 ini berada di Desa Calupang, Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Jalan baru yang dibuka oleh TNI Kodim Subang ini menghubungkan Jalan Serang Panjang dengan panjang 9 km. Nantinya jalan tersebut akan menembus ke wilayah Kalijati, Subang. Selain memudahkan akses dan memutar roda perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di desa tertinggal, jalan ini juga akan menjadi jalan alternatif untuk mengurai kemacetan di wilayah Subang Kota dari Subang Selatan menuju Tol Cipali. Untuk selesainya sendiri, untuk pembukaan jalan sampai kepada jalan existing yang sudah ada di tengah sana, yang perhutan ibunya itu pada akhir kegiatan TMMD kita usahakan sudah bisa tembus sampai ke jalan yang memang sudah ada, jalan perkebunan. Tidak hanya membuka jalan di daerah yang terisolasi, TNI Kodim Subang dalam TMMD tahun ini juga membangun sarana tempat ibadah, siskamling, dan rumah layak huni. Demikian Hari Ramadhani, TVRI Jawa Barat melaporkan. Kabar duka menyelimuti masyarakat Jawa Barat. Salah satu tokoh Sunda sekaligus politikus senior, Cece Hidayat Padmadinata menghembuskan nafas terakhirnya di usia 89 tahun. Karangan bunga ucapan bela sungkawa dari berbagai tokoh menghiasi rumah duka almarhum Cece Hidayat Padmadinata di Jalan Sekretarius, Gumuruh, Kota Bandung, Kamis pagi. Para tokoh di Jawa Barat serta rekan almarhum turut hadir untuk mendoakan serta menggantar almarhum ke tempat peristirahatan terakhirnya. Menurut perwakilan keluarga, almarhum sudah mengeluh sakit sejak setahun lalu, serta sempat beberapa kali dirawat. Almarhum mengalami komplikasi kesehatan dalam sepekan terakhir dan menjalani perawatan intensif di 2 rumah sakit. Kebetulan memang saya ngurus bapak semua. Jadi dari pas bapak sakit, udah ke rumah sakit yang pertama, sampai kemarin terakhir meninggal, saya ngurus semua, alhamdulillah. Bapak ini ada komplikasinya salah satunya ada gagal ginjal, paru-paru juga sudah bermasalah, terus ada jantung juga, ada prostat. Kalau untuk penyakit gagal ginjal sekitar 4-5 bulan ke belakang, 4-5 bulan ke belakang, tapi memang sebelumnya punya riwayat jantung, pembengkakan jantung. Sementara itu, mantan wali kota Bandung, Dada Rosada, sangat kehilangan almarhum Cece Hidayat Padmadinata. Dada mengatakan almarhum merupakan ahli politik yang dijadikan guru politik baginya. Ya, Kang Cece itu kan ahli politik atau politisi. Ya,
Ya saya kan mau tidak mau kalau saya pengurus Golkar harus ikut dengan Kang Cece. Jadi Kang Cece sebagai guru politik saya juga. Jadi apapun juga yang saya lakukan, hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan politik, saya suka nanya Kang Cece. Kalau Kang Cece mengizinkan, saya jalan. Usai disolatkan, jenazah almarhum Cece Hidayat Padbadinata langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum Gumuru yang tak jauh dari rumah duka. Dari Bandung, Agung Jaya Permana melaporkan. Saudara, Jawa Barat hari ini kita jeda sejenak. Judo Porprov 14 Jabar. Baik saudara, kita ke informasi selanjutnya. Cabang olahraga Judo Porprov 14 Jawa Barat mempertandingkan kelas standar untuk atlet di bawah usia 18 tahun. Kelas pertandingan di bawah usia 18 tahun pertama kali digelar oleh cabur judo pada Porprov 13 Jabar tahun 2018 di Kabupaten Bogor. Saat ini atlet-atlet judo yang tampil di tahun 2018 sudah masuk kategori senior dan beberapa di antaranya telah menunjukkan prestasi. Menurut Technical Delegate Cabur Judo Arnold Silalahi, hal tersebut menunjukkan bahwa pembinaan di kota kabupaten telah berjalan dengan baik, termasuk juga para atlet U18 yang turun di Porprov 14. Bahkan atlet yang tampil sebagai juara di kelasnya masing-masing, beberapa di antaranya mendapat panggilan ke pelatnas. Sementara di kelompok senior, Arnold mengatakan jika atlet-atlet Expons 20 masih mendominasi hasil pertandingan. Meskipun menurut Arnold, beberapa potensi atlet-atlet baru mulai bermunculan. Untuk yang kelompok standar ini atau kelompok umur di bawah 18 tahun sekarang dua kali. Karena di Bogor baru sudah dilaksanakan. Jadi sekarang untuk kelompok junior udah yang kedua kalinya pada Porprov Jawa Barat. Jadi dari 13 ke 14. Pada pelaksanaan Porprov 14 Jabar tahun 2022, cabur judo mempertandingkan 31 nomor, 14 nomor di kelompok putra dan putri sebanyak 17 nomor. Dari total nomor yang dipertandingkan tersebut, 12 nomor diantaranya merupakan nomor yang mempertandingkan atlet U18. Demikian Ahmad Wirahadi melaporkan. Saudara, berikut kita ikuti situasi dan juga kondisi lalu lintas di Kota Bandung berdasarkan area traffic control system Dinas Perhubungan Kota Bandung. Baik saudara, dapat Anda lihat di sebelah kiri atas layar televisi Anda, yakni di Simpang Tol Paster, terlihat kendaraan cukup padat dan ramai. Kemudian dari area Simpang Surapati, dapat Anda lihat terdapat kemacetan, namun tetap lancar. Dan selanjutnya dari Simpang Soekarno-Hatta, dari arah Pasir Koja, terlihat ramai lancar. Baik, selanjutnya dari area Simpang Samsat Soekarno-Hatta Ibrahim Aji, terlihat lalu lintas ramai lancar dan cuaca sedang hujan. Baik saudara, kita ikuti informasi cuaca dari BMKG. Saudara, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Fauzia Sahrullah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.